Hello Selonjoran Club, welcome back. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul I Still See You yang rilis di tahun 2018. Gimana alur ceritanya, kita langsung aja ya sob. Jadi, tenangkan pikiran kalian sejenak dan selamat menonton. Di awal film, siaran berita memberitahukan bahwa di kota Chicago telah terjadi insiden yang dikenal sebagai The Event, yaitu meledaknya sebuah partikel besar di laboratorium Ashburn yang membunuh semua orang di kota itu. Seiring berjalannya waktu, sekarang Chicago telah menjadi zona terlarang. Dan tidak disangka hantu orang-orang yang meninggal akibat insiden The Event telah muncul di mana-mana. Namun semakin lama, manusia sudah terbiasa dengan kemunculan para hantu dan kini mereka menyebut hantu-hantu itu dengan nama Rem. 10 tahun kemudian di sebuah kota bernama Jewel yang berjarak 50 mil dari Chicago, kita diperkenalkan dengan seorang gadis bernama Veronica. Saat ini dia hanya tinggal bersama ibunya karena sang ayah sudah meninggal. Diketahui jika ayah Veronica adalah salah satu korban dari insiden The Event, namun kini Rem sang ayah selalu muncul setiap pagi di waktu sarapan. Saat di sekolah, Veronica bersama teman-teman sekelasnya mendapatkan materi pelajaran tentang teori Rem yang disampaikan oleh seorang guru bernama Bittner. Teori itu menjelaskan bahwa Rem bukanlah makhluk hidup, melainkan hanya proyeksi masa lalu yang tidak dapat mempengaruhi dunia nyata. Setiap harinya para Rem itu selalu muncul di waktu yang sama dan juga mengulang hal yang sama, seperti layaknya film yang diputar ulang. Kemunculan mereka pun juga hanya bertahan beberapa menit saja lalu menghilang lagi. Tetapi, Veronica meragukan teori itu. Lalu tiba-tiba muncul Rem baru di kursi belakang dengan membawa bunga. Namun sesaat kemudian Rem itu menghilang dan kelas pun telah usai. Ketika makan siang, perhatian Veronica terus tertuju pada seorang laki-laki bernama Kirk, atau kita sebut saja Mas Bro ya sob. Soalnya lidahku salto-salto kalau nyebut Kirk. Nah oke. Mas Bro ini adalah teman sekelas Veronica yang antisosial dan dia sangat terobsesi dengan Rem. Diketahui juga jika Mas Bro adalah murid pindahan dan semua orang tahu bahwa dia telah dikeluarkan dari sekolah sebelumnya namun tidak ada yang tahu apa penyebabnya. Saat matahari terbenam, Veronica memutuskan untuk menghabiskan malam dengan bermain ice skating di danau, dan disitulah dia mengingat saat dulu sang ayah mengajarinya bermain ice skating. Keesokan paginya ketika Veronica sedang mandi, dia dikejutkan dengan kemunculan Rem baru di kamar mandinya. Rem itu adalah sosok laki-laki yang tiba-tiba menatap cermin dan menuliskan kata "run" di cermin itu lalu dia menghilang. Semenjak kejadian itu, Veronica selalu memikirkannya selama di kelas hingga tiba-tiba telinganya berdarah. Seusai kelas, Veronica bertemu dengan Pak Bittner di lorong gedung sekolah. Di situ Veronica ingin membicarakan tentang kemunculan Rem baru di kamar mandinya, tetapi Bittner tidak ingin membahasnya di situ sehingga dia mengundang Veronica ke rumahnya. Sepulang sekolah, Veronica benar-benar datang ke rumah Bittner. Di situ terlihat putri Bittner bernama Eva yang pergi begitu saja dan mengabaikan Bittner saat Bittner memintanya untuk menyelesaikan tugas sekolah. Kemudian, Bittner dan Veronica berbincang di suatu ruangan. Di sini Veronica memberitahu Bittner tentang apa yang dilihatnya di cermin, tetapi Bittner justru menganggap Veronica berhalusinasi dan tetap meyakinkan bahwa Rem tidak dapat mempengaruhi dunia nyata. Pada akhirnya Veronica pun tidak mendapatkan jawaban yang dia mau. Keesokan harinya saat berada di sekolah, Veronica memutuskan untuk meminta bantuan Mas Bro dengan mengatakan jika Rem baru telah muncul di kamar mandinya dan mungkin saja Rem itu ingin menyakitinya. Tanpa sadar Veronica juga memanggil Rem itu dengan nama Brian, yang dimana hal itu membuat Mas Bro bertanya dari mana Veronica mengetahui namanya. Namun Veronica sendiri juga bingung dan menjawab entah kenapa nama itu tiba-tiba terbesit di kepalanya. Saat malam tiba, Mas Bro ke rumah Veronica lalu mereka berdua memasang sebuah alat di kamar mandi yang dimana alat itu mampu merekam Rem. Beberapa saat kemudian Rem Brian benar-benar muncul dan Mas Bro berhasil merekamnya. Namun setelah itu terlihat wajah Brian mulai rusak yang kemudian dia seperti ingin menyerang tetapi tiba-tiba lampu alat mereka pecah dan di saat itu juga Brian menghilang.
Keesokan harinya Mas Bro menggunakan hasil rekaman untuk mencari tahu siapa Brian melalui internet, dan diketahui bahwa 4 tahun lalu Brian telah menculik dan membunuh putri pastur yang bernama Mary. Akhirnya Veronica dan Mas Bro menemui pastor itu untuk menanyakan beberapa pertanyaan terkait Brian dan putrinya. Yang pastor itu tahu, saat itu Brian duluanlah yang mengikuti putrinya di sekitar kampus hingga pada akhirnya mereka berkenalan. Setelah itu Brian berhasil membujuk Mary untuk ikut dengannya, namun tidak disangka itu adalah hari terakhir kalinya Mary terlihat hidup. Beberapa hari kemudian polisi menemukan jasad Mary di sebuah danau, dan di hari itu juga polisi menemukan Brian yang sudah mati bunuh diri di sebuah motel. Sepulangnya dari tempat pastur, Veronica dan Mas Bro pergi ke perpustakaan untuk mencari informasi lebih lanjut tentang Brian. Dari data-data yang didapatkan, mereka berasumsi jika sepertinya Brian bukan berasal dari Jewel City, karena Jewel City adalah kota kecil namun tidak ada satupun orang yang mengenal Brian. Selain itu, Veronica dan Mas Bro juga mendapatkan data tentang kematian Mary, yang dimana Mary menghilang sehari sebelum ulang tahunnya. Dan tidak disangka ternyata Mary dan Veronica sama-sama lahir di tahun kabisat, yaitu tanggal 29 Februari. Di saat itu juga Veronica tidak sengaja menjatuhkan bukunya. Dan ketika diambil, mereka terkejut melihat banyaknya kata run atau lari yang tertulis di buku itu, padahal Veronica tidak pernah menulisnya. Keesokan harinya, Mas Bro dipanggil ke kantor kepala sekolah. Di situ kepala sekolah mengatakan bahwa pagi tadi, seorang pastor telah menelpon dan memberitahukan tentang kedatangan murid SMA Jewel yang menanyakan kematian putrinya. Pada awalnya Mas Bro mengatakan jika itu untuk tugas sekolah, tetapi kepala sekolah tidak percaya dan mengancam akan menghukum Mas Bro. Pada akhirnya Mas Bro pun memberitahukan yang sebenarnya, dan di luar dugaan ternyata kepala sekolah juga akan membantu. Setelah selesai dengan Mas Bro, kepala sekolah terlihat buru-buru menaiki tangga sambil melihat pesan di ponselnya. Sementara itu Veronica sedang menonton pertandingan basket sekolah bersama teman sekelasnya. Di situ Veronica melihat kemunculan Brian di antara penonton, tetapi saat Veronica mendekatinya ternyata orang itu bukan Brian. Sesaat setelah itu Veronica melihat sosok Brian kembali muncul di pintu keluar gedung. Tanpa sadar, Veronica berjalan menyeberangi lapangan sehingga mengganggu jalannya pertandingan. Teman Veronica pun segera memanggil Veronica sehingga membuat Veronica tersadar. Lalu di saat itu juga tiba-tiba tubuh kepala sekolah jatuh dari atap dalam kondisi mati. Di malam harinya, Veronica dan sang ibu menonton berita yang mengatakan bahwa kepala sekolah SMA Jewel telah mati bunuh diri. Di saat itu juga Mas Bro datang ke rumah Veronica dan langsung mengatakan jika sepertinya kematian kepala sekolah ada hubungannya dengan masalah mereka saat ini, karena kepala sekolah mati sesaat setelah Mas Bro memberitahukan yang sebenarnya tentang alasan mereka menemui pastor. Tetapi menurut Veronica anggapan Mas Bro terlalu berlebihan, yang kemudian mereka melanjutkan obrolan di kamar Veronica. Di situ Mas Bro melihat-lihat sepatu ice skating, yang dimana Veronica menjelaskan bahwa sepatu itu milik ayahnya. Kemudian Veronica menceritakan apa yang sudah terjadi dengan ayahnya ketika dia masih kecil. Di suatu hari, sang ayah terlambat berangkat kerja karena harus menenangkan Veronica dulu yang waktu itu sedang marah. Hal itu membuat sang ayah harus berangkat menggunakan mobil, padahal biasanya dia naik kereta. Sesampainya di tengah jalan, sang ayah terkena macet dan di saat itulah partikel besar di laboratorium Asbun meledak. Sang ayah pun terkena gelombangnya dan harus mati di saat itu juga. Bagi Veronica, kematian sang ayah adalah kesalahannya, karena jika saja sang ayah tidak terlambat, maka ayahnya akan naik kereta dan dia akan selamat karena jalur kereta jauh dari jangkauan gelombang ledakan. Setelah mendengar cerita Veronica, Mas Bro juga memberitahu satu alasan kenapa selama ini dia sangat terobsesi melacak rem dan selalu menulisnya di buku. Ternyata ayah Mas Bro juga sudah lama meninggal, namun Mas Bro bingung kenapa rem ayahnya tidak pernah muncul dimanapun. Selama ini Mas Bro terus mencari tetapi rem ayahnya tidak pernah menampakkan diri sama sekali. Percakapan mereka pun berhenti sampai di situ karena Ibu Veronica datang dan menawarkan Mas Bro untuk menginap saja karena jalanan sudah dipenuhi salju. Pada akhirnya Mas Bro pun benar-benar menginap dan dia tidur di sofa ruang tamu. Saat tengah malam, Veronica bingung kenapa jendela kamarnya terbuka. Dengan perlahan Veronica pun menutupnya. Lalu tiba-tiba Brian muncul di kaca dan seperti ingin mencekik Veronica sehingga membuat Veronica terjatuh.
Namun anehnya tiba-tiba saja dia sudah terduduk di atas lapisan es yang kemudian lapisan es itu pecah dan dia pun tercebur ke danau. Selama tenggelam, Veronica melihat dua perempuan yang berenang di danau itu. Lalu dia juga seperti melihat serangkaian kejadian aneh di suatu tempat yang kemudian Veronica terbangun dari tidurnya. Di pagi hari, sang ibu memberitahu jika dia mendapat telepon dari Overton yang memintanya untuk wawancara pekerjaan di kantor mereka pada tanggal 28. Karena tempatnya sangat jauh, mungkin saja sang ibu akan menginap di daerah sana. Mendengar itu membuat Veronica sedikit kecewa, karena sekarang adalah bulan Februari dan tahun ini adalah tahun kabisat, yang artinya sang ibu akan melewatkan hari ulang tahun Veronica. Setelah membahas itu, Veronica dan Mas Bro ingin sarapan lalu rem ayah Veronica muncul seperti biasa. Di situ Mas Bro menyadari suatu keganjalan. Koran yang sedang dibaca ayah Veronica itu adalah berita 8 tahun lalu, sedangkan ayah Veronica meninggal 10 tahun lalu. Yang artinya koran itu berasal dari tanggal setelah kematian ayah Veronica. Dengan segera Mas Bro mencatat bagian penting isi berita sebelum ayah Veronica menghilang, yang dimana isi berita itu adalah tentang dua gadis bernama Emma dan Claire yang mati secara misterius. Dari situlah Mas Bro berspekulasi bahwa sepertinya selama ini sang ayah mencoba memperingatkan Veronica tetapi Veronica tidak menyadarinya. Setelah itu mereka bergegas pergi menggunakan mobil. Selama perjalanan, Veronica mencari informasi tentang Emma dan Claire di internet. Di situ dia menemukan sebuah artikel 8 tahun lalu dan diketahui bahwa Emma menghilang di tanggal 29 Februari, sedangkan Claire mati pada tanggal 28 Februari di tahun sebelumnya. Tetapi walaupun berbeda tahun, jasad mereka ditemukan di tempat yang sama. Dari artikel itu juga diketahui bahwa Claire mempunyai kakak perempuan yang tinggal di Aurora dan mereka pun segera menuju ke sana. Pada akhirnya mereka bertemu dengan kakak Claire. Di situ Veronica dan Mas Bro mendapatkan informasi bahwa dulunya Claire berpacaran dengan seorang pria bernama Brian. Entah kenapa Claire sangat terobsesi dengan Brian sampai dia pindah ke Chicago. Setelah mendengar cerita itu, Veronica dan Mas Bro pun memutuskan untuk pergi ke Chicago walaupun lokasi itu adalah daerah terlarang. Beberapa saat kemudian, mereka berdua telah sampai di Chicago, tepatnya di sebuah lokasi bernama Darkness Falls yang sama dengan mimpi Veronica sebelumnya. Saat memasuki lokasi itu, terlihat banyaknya rem yang berkeliaran, namun ternyata semua rem di tempat itu tidak hilang dalam waktu beberapa menit saja. Mas Bro pun berspekulasi jika sepertinya lokasi itu adalah pusat energi para rem, karena laboratorium Asbun berada di lokasi itu. Itulah sebabnya kemunculan semua rem di tempat itu bisa bertahan sampai berhari-hari dan bahkan berminggu-minggu. Sesaat kemudian mereka berdua telah sampai di laboratorium Asbun, tempat utama meledaknya partikel besar. Mereka pun memasuki lab itu dan terus berjalan menuruni tangga. Sesampainya di ruangan bawah tanah, tidak disangka banyak orang yang juga ingin menyaksikan kematian Claire. Ternyata setiap harinya ada saja orang yang datang ke tempat itu hanya untuk menonton kematian Claire yang menurut mereka itu adalah sebuah pertunjukan luar biasa. Beberapa saat kemudian, rem Claire benar-benar muncul dan seperti sedang dikejar oleh seseorang, tetapi orang-orang tidak bisa melihatnya termasuk Veronica dan Mas Bro. Di situ Claire seperti ketakutan, yang kemudian dia menaiki sebuah tangga. Namun sesampainya di atas Claire seperti dicekik oleh seseorang hingga mati, dan sampai disitulah rem Claire menghilang. Tidak lama setelah itu, tanpa diduga Mas Bro dan Veronica melihat seorang mantan anggota lab Asbun yaitu Dr. Steiner. Tetapi Dr. Steiner tidak ingin ada yang mengenalinya, sehingga dia sempat melarikan diri lalu dikejar oleh Mas Bro dan Veronica. Aksi kejar-kejaran pun tidak berlangsung lama, yang dimana Mas Bro dan Veronica berhasil menyudutkan Dr. Steiner di salah satu gang, tetapi Dr. Steiner segera menodongkan pistol dan meminta mereka berdua untuk pergi. Namun di situ Veronica mengatakan bahwa dia hanya ingin bicara dengan Dr. Steiner. Dia tidak peduli meskipun Dr. Steiner ingin menembaknya, karena jika dia tidak mendapatkan jawaban, maka menurutnya itu juga sama saja dengan mati. Pada akhirnya Dr. Steiner pun luluh dan bersedia untuk berbicara dengan Mas Bro dan Veronica. Mereka membicarakannya di suatu tempat. Dari cerita Dr. Steiner,
Diketahui bahwa waktu itu Lab Ashburn tengah mengerjakan sebuah proyek penelitian yang bertujuan menjadikan orang hidup sebagai wadah untuk membangkitkan orang yang mati. Namun ada kesalahan teknis fatal yang justru membuat penelitian mereka berujung maut, dan tidak disangka dampaknya justru membuat arwah orang mati terjebak dalam siklus waktu mereka sendiri. Dr. Steiner juga memberitahukan bahwa dia mempunyai seorang asisten muda yang sangat cerdas bernama Brian. Namun menurut Dr. Steiner, sifat Brian berubah setelah peristiwa itu. Dr. Steiner curiga bahwa Brian telah membunuh orang yang dia cintai yaitu Claire, dan kini Brian berusaha menghidupkannya kembali lewat tubuh orang lain. Namun semua itu hanya bisa berhasil jika hari lahir wadahnya sama dengan yang mati. Mendengar itu, Veronica semakin yakin bahwa sepertinya Brian memang benar-benar ingin membunuhnya karena hari lahirnya sama dengan Claire, yaitu tanggal 29 Februari yang akan datang 2 hari lagi. Tidak lama setelah itu, Dr. Steiner mengeluarkan pistol dan mengatakan bahwa dia tidak ingin menanggung beban karena sudah menceritakan kebenaran kepada Mas Bro dan Veronica. Lalu tiba-tiba Dr. Steiner menembakkan pistol ke mulutnya sendiri hingga pada akhirnya dia pun mati. Setelah kejadian itu, Veronica dan Mas Bro kembali ke sekolah, namun tidak disangka Mas Bro sudah ditunggu petugas keamanan sekolah yang meminta Mas Bro untuk membuka lokernya. Dan ketika dibuka, tidak disangka mereka menemukan pistol di dalam loker Mas Bro. Di situ Mas Bro bersumpah jika pistol itu bukan miliknya, tetapi petugas keamanan tidak percaya dan tetap mengamankan Mas Bro. Veronica pun menjadi panik dan segera menemui Bittner untuk meminta bantuan, tetapi Bittner tidak bisa membantu. Bittner justru memberitahukan bahwa Mas Bro dikeluarkan dari sekolah sebelumnya karena ketahuan membawa senjata. Mendengar itu, Veronica pun menjadi semakin bingung harus tetap mempercayai Mas Bro atau tidak. Di malam harinya, obrolan mereka berlanjut di rumah Bittner. Di sini Veronica memberitahukan semua yang diceritakan oleh Dr. Steiner. Tidak disangka, Bittner mengatakan jika kini dia mempercayai Veronica dan sekarang dia akan membantunya. Di situ Bittner meminta Veronica untuk membuat kamar perlindungan di rumahnya dan Veronica pun menyetujui ide Bittner. Keesokan harinya ketika Veronica dan Bittner sedang mempersiapkan bahan-bahan untuk membuat kamar perlindungan, Mas Bro datang dan ingin berbicara dengan Veronica, tetapi Veronica sudah meragukan Mas Bro. Di situ Mas Bro mencoba menjelaskan bahwa pistol itu bukan miliknya, tetapi Veronica masih bimbang mau percaya Mas Bro atau tidak hingga pada akhirnya Veronica mengabaikan Mas Bro. Sementara itu, Ibu Veronica telah sampai di kantor Overton untuk wawancara pekerjaan, namun ternyata perusahaan itu tidak pernah menelponnya. Kembali ke rumah Veronica, saat ini Veronica dan Bittner telah membuat kamar perlindungan. Mereka melapisi dinding ruangan menggunakan bahan semacam kertas logam, yang dimana logam dipercaya dapat mengganggu energi spektral sehingga rem tidak bisa menembusnya termasuk Brian. Rencananya Veronica harus berada di ruangan itu sampai hari ulang tahunnya terlewatkan. Sesaat kemudian mereka pun telah selesai membuat kamar perlindungan. Lalu Bittner meninggalkan Veronica di ruangan itu dengan alasan bahwa dia akan membelikan makanan untuk mereka berdua. Sementara itu di sisi lain, Mas Bro mencari tahu tentang Lab Ashburn melalui internet dan tidak disangka dia menemukan fakta jika ternyata dulunya Bittner juga bekerja di lab itu. Tanpa pikir panjang, Mas Bro pun bergegas pergi sambil mencoba menghubungi Veronica, tetapi panggilan teleponnya tidak terhubung karena di kamar perlindungan tidak ada sinyal. Pada akhirnya Mas Bro memutuskan untuk pergi ke rumah Bittner untuk mencari tahu lebih lanjut tentang Bittner. Sesampainya di rumah Bittner, Mas Bro mengendap-endap masuk dan disitulah dia melihat putri Bittner yaitu Eva. Lalu sesaat kemudian Mas Bro bersembunyi karena Bittner telah datang dan langsung memperhatikan putrinya yang tiba-tiba terlihat sangat panik sambil menelpon. Tidak lama setelah itu Eva berteriak lalu dia menghilang dan dari sinilah baru ketahuan bahwa ternyata selama ini Eva adalah Rem. Diceritakan bahwa dulunya Eva juga salah satu korban dari insiden The Event. Saat itu, Eva juga berada di lab. Dan ketika peristiwa itu terjadi, Bittner tidak bisa menyelamatkan Eva karena Brian menariknya ke dalam bunker agar selamat, hingga pada akhirnya Eva pun mati. Setelah melihat itu, perhatian Mas Bro teralihkan karena ponselnya terjatuh. Di saat itulah tidak disangka Bittner memergoki Mas Bro dan langsung memukul Mas Bro hingga pingsan,
yang kemudian Bittner mengubur Mas Bro hidup-hidup. Setelah selesai mengubur Mas Bro, Bittner kembali menemui Veronica di kamar perlindungan dengan membawa makanan. Namun tidak lama setelah itu, sebagian lapisan kertas logam terbuka dengan sendirinya. Lalu tiba-tiba Veronica seperti mendapatkan penglihatan tentang Bittner yang telah menculik dan membunuh beberapa orang. Dari situlah dia menyadari bahwa sepertinya ini semua adalah jebakan, yang kemudian Veronica mendorong Bittner dan segera melarikan diri. Namun Bittner berhasil menangkap Veronica di sebuah ruangan. Sambil menyudutkan Veronica, Bittner mengungkapkan semuanya. Ternyata yang membunuh Mary, Emma, dan Claire bukanlah Brian melainkan Bittner. Saat itu Brian hanya berusaha untuk menyembunyikan mereka dari Bittner, tetapi Bittner selalu menemukan mereka. Semakin lama Bittner kesal karena Brian selalu ingin menggagalkan rencananya, hingga pada akhirnya dia juga membunuh Brian. Semua itu dia lakukan hanya demi menghidupkan kembali putrinya yaitu Eva, yang dimana Eva juga lahir di tanggal 29 Februari. Namun wadah semua gadis itu gagal karena walaupun tanggalnya sama tetapi harinya berbeda. Selain itu, dia jugalah yang telah membunuh kepala sekolah, menaruh pistol di loker Mas Bro dan juga memalsukan telepon Everton untuk ibu Veronica. Semua itu dia lakukan agar kali ini benar-benar tidak ada yang mengganggu, karena sekarang adalah satu-satunya kesempatan yang menurutnya benar-benar bisa menghidupkan Eva, karena tanggal dan hari kelahiran Veronica sama dengan Eva. Ketika Bittner mencekik Veronica, tiba-tiba rem ayah Veronica muncul di tempat biasa sehingga mengalihkan perhatian Bittner. Hal itu memberi kesempatan Veronica mengambil sepatu es skating di bawah kursi dan menggunakannya untuk melukai pipi Bittner, yang kemudian Veronica melarikan diri keluar rumah. Veronica terus berlari hingga sampai di danau yang membeku. Namun di situ Bittner kembali menangkap Veronica, yang kemudian Veronica menghentak-hentakan kakinya hingga membuat lapisan es pecah dan mereka pun tercebur ke danau itu. Tetapi Bittner tidak menyerah dan tetap mencekik Veronica di dalam air. Lalu tidak disangka 3 rem muncul yaitu Brian, Claire, dan Mary. Di situ Brian melepaskan cekikan Bittner dan membawa Veronica ke permukaan, sedangkan Mary menahan Bittner dan menariknya ke bawah. Sesampainya di permukaan, Veronica berterima kasih kepada Brian yang kemudian Brian menghilang. Tetapi setelah Brian menghilang, Veronica kesusahan menaiki lapisan es karena terlalu licin. Dia pun pasrah sambil membayangkan kehadiran sang ayah. Sesaat kemudian ketika Veronica hampir tidak sadarkan diri, Mas Bro telah datang dan segera mengeluarkan Veronica dari air lalu menghangatkannya menggunakan jaket. Sambil menghangatkan Veronica, Mas Bro memberitahukan bahwa dia telah ditolong oleh rem ayahnya. Di akhir cerita, semenjak kejadian itu rem ayah Veronica tidak pernah muncul lagi dan dia pun menjalani kehidupan normalnya bersama sang ibu. Kemudian di suatu hari dia mengunjungi makam sang ayah dengan ditemani Mas Bro. Disitulah rem Bittner muncul dan melihat mereka. Oke sob, itu tadi alur cerita dari film berjudul I Still See You yang rilis di tahun 2018. Ditunggu uploadan selanjutnya ya sob. Thanks for watching and see ya.